Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama belajar terkait tentang metode penelitian. Nah, kita akan memahami dulu apa itu pengertian daripada metode. Metode itu adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya untuk menguji hipotesis, nah ini menggunakan serangkaian teknik alat tertentu, nah ini yang disebut dengan metode. Kemudian ada yang mengatakan cara atau prosedur yang sistematis untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif, kebenaran ilmiah. Namun tidak semua metode dapat digunakan untuk meneliti semua masalah. Pemilihan metode yang benar ini perlu dilakukan, ya, yang relevan dengan masalah. Ini akan menghindarkan dari cara kerja yang spekulatif, yang mengada-ngada, atau trial and error. Jadi, pemilihan metode secara benar itu sangat penting. Sekarang membahas pengertian penelitian. Pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur dan tertib, baik itu dalam prosedurnya maupun dalam proses berpikir tentang materinya. Penerapan pendekatan ilmiah itu untuk mengaji suatu masalah itu juga didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis dan objektif untuk mencari pengetahuan yang dapat dipercaya. Penelitian itu bentuk khusus metodologi ilmiahnya yang menggunakan teknik serta teliti dan sistematis. Tekniknya yang teliti dan sistematis, kemudian yang mengumpulkan data secara objektif, prosedurnya jelas dan dapat dicek secara empiris. Mengolah data, lalu mengorganisasikannya, yang dilaporkan dalam bentuk yang logis dengan penjelasan masalah, pelaksanaan, simpulan, dan dengan terminologi yang dibatasi dengan jelas. Penelitian itu dilakukan hanya karena ada suatu masalah yang muncul, kemudian dicari jawabannya melalui penelitian. Nah, seperti itu. Masalah penelitian itu ada dua pertimbangannya, yaitu eksternal dan internal dalam menetapkan masalah. Kegunaan masalah yang dipecahkan yaitu memiliki prioritas yang lebih dari masalah yang lain. Jadi masalah tersebut memiliki prioritas yang tinggi daripada masalah yang lain. Ini pertimbangan daripada masalah yang akan diteliti. Sumber daya yang dimiliki untuk memecahkan masalah. Jangan sampai keterbatasan sumber daya membuat penelitian justru tidak akan selesai. Nah, ini harus dipertimbangkan di awal penelitian. Kemudian ketertarikan terhadap masalah. Jika tertarik, maka asumsinya akan bersemangat untuk menyelesaikannya. Nah, ini perlu sekali seorang peneliti itu memiliki ketertarikan. Kalau tidak, ini nanti tidak akan selesai. Ya, harus ada semangat. Yang terakhir, novelty, di kebaruan. Masalah yang diteliti itu hendaknya menghasilkan sesuatu yang baru, sehingga harus teliti. Penelitian ini dianggap penting, ya. Harus ada nilai novelty-nya. Selanjutnya, yakni kemungkinan data yang bisa didapatkan guna mendukung pemecahan masalah tersebut. Maka dari itu perlu melakukan penelitian terdahulu, baik pustaka maupun lapangan yang akan diteliti. Kemudian kejelasan batas permasalahan yang akan diteliti, perumusan masalah secara khusus,
terdapat batasan-batasan tertentu, karena masalah yang terlalu lebar itu nanti justru menyulitkan seorang peneliti. Jadi harus secara khusus spesifik ya, begitu kira-kira. Untuk menemukan suatu masalah yang akan diteliti itu biasanya melalui berita, data-data terdahulu, kehidupan sehari-hari, pengalaman, deduksi dari teori, dan literatur yang berkaitan. Perbedaan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan dilihat dari segi paradigma. Kualitatif itu alamiah, sumber pandangnya fenomenologis, sedangkan kuantitatif itu berangkat dari pandangan positivisme. Dilihat perbedaan dari sifatnya. Kualitatif, kebenaran bersifat relatif, tafsiriyah, dan interpretatif. Kemudian kalau kuantitatif itu berdasarkan behavioristik, mekanistik, empiristik. Kemudian perbedaan dilihat dari desainnya. Kualitatif itu bersifat umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Sedangkan kuantitatif itu spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap, secara penuh keyakinan sejak awal. Jadi pegangan langkah demi langkah. Nah, itu desainnya penting sekali. Kemudian perbedaan dari tujuannya. Kualitatif itu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, mengembangkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna, dan menemukan teori. Kalau kuantitatif itu menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Lihat perbedaannya dari teknik penelitian. Kualitatif itu sifatnya partisipan observation, deep interview, dokumentasi, dan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan kuantitatif itu menggunakan teknik eksperimen, survei, kuesioner, observasi, serta wawancara. Perbedaan dari segi instrumen penelitian. Ini kualitatif, seorang peneliti sebagai instrumen, ya, catatan, kemudian tape recorder, kamera, dan lain sebagainya. Sedangkan kuantitatif itu menggunakan tes, angket, dan wawancara. Perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif selanjutnya itu tentang data penelitian. Perbedaannya, kalau kualitatif itu deskriptif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ya, tindakan responden, dokumen. Nah, kalau kuantitatif itu hasil pengukuran variabel, ya, yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Kemudian perbedaan dari sisi sampel. Kalau kualitatif itu kecil tidak representatif, ya, purposif, snowball, dan berkembang selama penelitian berlangsung. Sedangkan kuantitatif, dilihat dari sampelnya itu besar, representatif, sedapat mungkin itu random, dan ditentukan sejak awal. Ya, dari analisis data, perbedaannya itu kalau kualitatif dilakukan terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian dengan metode induktif. Ya, dilihat dari sifatnya induktif, dari pola, model, tema, dan teori. Sedangkan kuantitatif itu dilakukan setelah selesai pengumuman data dengan deduktif, ya, menggunakan statistik. Kemudian dilihat perbedaannya dari hubungan dengan responden. Kalau kualitatif ini cenderung empati, akrab, ya, kedudukan peneliti sama, bahkan sebagai guru atau konsultan, biasanya dalam jangka waktu yang lama. Kalau kuantitatif itu berjarak, bahkan sering tanpa kontak, ya,
secara online barangkali. Peneliti biasanya lebih tinggi kedudukannya, ya, dan jangka waktunya itu cenderung pendek, tidak lama. Perbedaan dari selesai penelitiannya. Kalau kualitatif itu jika tidak ada data yang dianggap baru alias data telah jenuh, maka itu dianggap selesai. Kalau kuantitatif itu apabila data yang direncanakan sudah terkumpul, itu baru dianggap selesai penelitiannya. Perbedaan dari sisi usulan desain penelitian. Kualitatif itu usulannya singkat, literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama, ya, prosedurnya umum. Kalau kuantitatif usulannya itu luas dan rinci, literatur yang digunakan itu berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, prosedur spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Perbedaan dari sisi permasalahan. Kalau kualitatif itu permasalahan sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Kalau kuantitatif itu dirumuskan spesifik dan jelas masalahnya. Kemudian perbedaan dilihat dari sisi hipotesis. Kalau kualitatif tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menentukan hipotesisnya. Kalau kuantitatif, hipotesis dirumuskan dengan jelas. Dilihat dari perbedaan fokus penelitian. Kualitatif, fokus penelitiannya ditetapkan setelah memperoleh data lapangan. Kemudian kalau kuantitatif, itu ditulis secara rinci dan jelas sebelum ke lapangan. Kemudian dilihat dari sisi kepercayaan terhadap hasil penelitian, ya, validasi. Berdasarkan pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses, kemudian dari hasilnya. Kalau kualitatif itu diadakan pengujian validitas, reliabilitas instrumen, ya. Kalau ini selanjutnya perbedaan dilihat dari sisi masalah penelitian. Kalau kualitatif itu memakan waktu, ya, prosedurnya tidak baku, reliabilitas keabsahan data, ya, perlu adanya reliabilitas keabsahan data. Dan kalau kuantitatif itu masalah penelitian mengontrol variabel dan validitas. Selanjutnya, perbedaan dari sisi penggunaan. Kalau kualitatif itu digunakan apabila tujuan penelitiannya tidak hanya memberi penjelasan tentang hubungan gejala, tapi juga menjelaskan alasan-alasan adanya hubungan tersebut. Ya. Kalau kuantitatif itu digunakan apabila tujuan penelitiannya untuk menjelaskan gejala alam. Dalam pengelolaan variabel dapat dilakukan secara deskriptif, korelasional, atau komparatif. Perbedaan dilihat dari sisi kelebihannya, ya. Kalau metode kualitatif itu kemampuannya memahami makna di balik perilaku, mampu menemukan teori baru, ya, untuk latar kebudayaan yang diteliti. Kalau kuantitatif itu menghasilkan teori yang kuat, yang probabilitas kebenaran dan toleransi kesalahannya dapat diperhitungkan. Kebenaran teori yang dihasilkan selalu terbuka untuk diuji kembali, ya, dan analisis yang dilakukan atas angka menghindarkan unsur subjektivitas. Perbedaan dilihat dari sisi kelemahan. Kalau kualitatif, hasil penelitiannya subjektif. Temuan penelitiannya hanya berlaku untuk latar kebudayaan yang terbatas. Penggunaan teori yang dihasilkan rendah karena belum tentu dapat dimanfaatkan.
Kalau kuantitatif, kelemahannya tidak dapat mengungkap makna yang tersembunyi. Pengembangan teori lambat, penggunaannya rendah karena pengambil kebijakan berada di luar dari penelitian.